Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Franz Sandi Kamarpaung. Jadi di video kali ini kita mau membahas seputar apa sih tujuan kita, kemudian bagaimana produknya, terus bagaimana cara memasarkannya, terus company profile-nya bagaimana, terus bagaimana compensation plan-nya atau komisinya kan seperti itu kan. Cuman di video kali ini kita mau fokus ke tujuan seperti itu kan. Jadi di sini uh, udah saya persiapkan materinya, tujuan pertemuan kita itu apa, tujuan pertemuan kita itu apa kan seperti itu. Jadi uh, sini sudah ada materinya, sebentar mau kita bahas ya. Jadi langsung aja, selamat datang peserta BSP Alliance kan seperti itu. Ini siapakah kami ini ada video, cuman di sini softwarenya belum ada untuk memutarkannya, jadi nggak bisa kan gitu kan. Jadi kembali langsung kita ke apakah tujuan pertemuan kita kan seperti itu kan. Apakah tujuan pertemuan kita? Jadi ada satu pertanyaan, di mana pertanyaan ini memang pertanyaan yang mendasar, yang pada saat awalnya saya bergabung di sini, saya ditanya juga, apa sih tujuan kamu mau bergabung bersama kita di sini? Saya juga bingung kan seperti itu kan, sebagai pemula saya juga bingung kan seperti itu. Jadi ada satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu berkata seperti ini, mau di posisi yang bagaimana, mau di manakah kamu, atau mau seperti apakah kehidupan ekonomimu, finansialmu di usia kamu nanti 65 tahun kan seperti itu. Mau di mana kita 65 tahun, maksudnya mau di mana kita pada saat usia kita 65 tahun kan seperti itu kan. Jadi di sini ada pertanyaan, jika suatu saat nanti Anda tidak mampu lagi bekerja, kita tidak mampu lagi bekerja, baik itu karena sakit, kecelakaan, usia tua, bahkan meninggal kan seperti itu kan. Apakah Anda memiliki penghasilan yang mampu menjamin kelangsungan hidup ekonomi keluarga Anda kan seperti itu. Banyak dewasa ini para pencari nafkah utama keluarga, sebut saja bisa kita katakan seorang ayah ya, seorang ayah bapak kan seperti itu kan. Banyak mereka yang tidak, maaf katanya, tidak bijak, kurang bijak dalam mengambil keputusan untuk financial freedom keluarganya kan seperti itu kan. Dia nggak berpikir bagaimana nanti bila saya sakit kritis atau saya meninggal dan tidak memiliki penghasilan untuk menyokong kehidupan keluarga saya, bagaimana kehidupan keluarga saya kan seperti itu kan. Jadi di sini ada satu pertanyaan yang mendasari pertemuan kita ini. Mau di bagaimanakah kondisi kita nanti pada saat usia kita 65 tahun? Kemudian ada juga pertanyaannya, jika suatu saat nanti Anda tidak mampu lagi bekerja, apakah karena sakit, kecelakaan, usia tua, bahkan meninggal, apakah Anda memiliki sumber penghasilan yang mampu menjamin kelangsungan ekonomi keluarga Anda? Kan seperti itu kan. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri juga. Coba kita tanyakan dulu, apakah aku mampu, apakah saving yang selama ini kumpulkan itu mampu untuk menjamin kelangsungan ekonomi keluarga kita kan gitu, keluarga saya kan gitu kan. Bila mana pencari nafkah utama berpulang, bila mana si ayah kita bilang pencari nafkah utama berpulang atau sakit kritis, maka kebutuhan ekonomi dia yang berhenti, kebutuhan hidup ekonomi dia yang berhenti. Namun bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan anaknya? Anaknya butuh sekolah, anak butuh makan, listrik harus bayar, air harus bayar. Otomatis apa? Kebutuhan ekonomi keluarganya tetap berjalan, hanya kebutuhan hidup ekonomi dia yang berhenti karena dia yang sudah selesai kan seperti itu kan. Namun sebagai seorang ayah, apakah tanggung jawab kita berhenti di situ? Apakah kita tega melihat keturunan kita susah nanti? Tentunya tidak kan seperti itu kan. Terus ada pertanyaan lagi, jika ada kesempatan memiliki sumber penghasilan yang bila mana Anda mampu melakukannya, saya ulangi, bila mana ada kesempatan untuk memiliki sumber penghasilan yang bila mana Anda mampu melakukannya. Jadi banyak juga kesempatan ini datang tapi kita tidak mampu melakukannya. Nah, ini ada pertanyaan, kesempatan ini datang dan Anda mampu melakukannya, maka Anda akan memiliki sumber penghasilan yang mampu menjamin kelangsungan ekonomi keluarga Anda, meski itu nanti saat sakit, kecelakaan, usia tua, bahkan meninggal. Nah, ada satu pertanyaan, apakah Anda mau memanfaatkan dan mengusahakan kesempatan ini? Nah, kembali lagi ke kita, banyak orang, banyak teman-teman kita yang sudah kita tawarkan, dia tidak mau gitu mengambil kesempatan ini, dia tidak mau. Dia mampu untuk menjalankannya, namun dia tidak mau gitu.
kembali lagi ke diri kita gitu, mau apa tidak, seperti itu. Setiap ada kemauan pasti ada jalan, kan seperti itu kan. Jadi saya juga secara pribadi saya tidak pernah menganut paham yang seperti ini, coba aja lah, nanti ketahuan itu gagal apa berhasil, kan seperti itu kan. Yang namanya kita mencoba, saya tidak setuju yang namanya kegagalan. Yang namanya mencoba pasti membuahkan hasil. Kalaupun belum berhasil, setidaknya kita memiliki pengalaman. Kalaupun belum berhasil, kita memiliki ilmunya. Yang mana ilmunya ini pasti berguna bagi masa depan kita kelak. Jika berhasil, kita mendapatkan penghasilan. Nah, bila mana kita mencoba, itu baru yang namanya gagal. Yang bila mana kita nggak mencoba, itu baru namanya gagal, kan seperti itu kan. Jadi, bila mana kesempatan itu datang untuk memiliki sumber penghasilan dan kita mampu, apakah kita mau melakukannya, kan seperti itu. Kembalilah tanyakan kepada dirinya masing-masing, kan seperti itu kan. Kemudian nah di sini ada dibilang waktu terus berlalu. Di sini ada based on life ekspektasi untuk 70 tahun. Kita diberi masa waktu hidup 70 tahun. 70 tahun seperti itu kan. Kita dikasih kuota hidup itu 70 tahun lah contohnya. Kita bilang lah usia kita 30 tahun. Berarti hari yang telah hilang itu ada 12.775 dan hari hari yang hilang itu ada 10.950 dan hari yang tersisa itu adalah 14.600. Memang masih banyak yang tersisa. Ada pertanyaan, apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana? Kan seperti itu. Anda bergabung atau tidak, Anda kerja atau tidak, Anda terus moving apa berhenti di situ aja, mau di situ, waktu tetap berjalan, waktu terus berjalan, waktu tidak akan pernah menunggu Anda. Waktu tidak akan pernah menunggu Anda. Bila mana hari ini adalah hari Senin, apapun yang Anda lakukan, Anda mau bekerja, Anda mau berleha-leha, besok pasti Selasa. Waktu tidak akan pernah menunggu Anda. Jadi di sini kita bukan lagi seperti orang biasanya yang dikejar-kejar waktu. Kalau bisa kita yang mendahului waktu. Kalau bisa pada saat usia 45 tahun saya sudah merasakan financial freedom, saya sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya sudah bisa membeli apapun yang saya mau, kan seperti itu kan. Ada pertanyaan, berapa usia Anda hari ini? Berapa hari lagi sisanya? Apakah Anda telah memanfaatkan hari-hari Anda dengan bijaksana? Bila mana kita dikasih kuota untuk hidup selama 70 tahun, maka akan ada sekitar 25.550 hari. 25.550 hari. Apakah kita sudah menghabiskan hari-hari kita dengan bijaksana? Apakah kita sudah menjalani hari-hari kita dengan bijaksana? Coba tanyakan lagi ke pribadinya, kan seperti itu kan. Nah, tapi mari kita belajar dari fakta. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, mau di posisi yang bagaimana Anda? Mau di manakah Anda saat usia Anda nanti 65 tahun? Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kehidupan kita yang sekarang ini adalah kehidupan yang kita impi-impikan dulu? Apakah kehidupan kita yang sekarang ini adalah kehidupan yang kita impi-impikan sekarang dulu? Kalau saya boleh jujur, untuk saat ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Tapi saya lagi menuju kepada kehidupan yang saya inginkan. Kan seperti itu. Saya lagi menuju kepada kehidupan yang saya inginkan. Jadi, belajar dari fakta, di usia 65 tahun, 95% penduduk ada yang mati, ada yang mati suri. Apa itu mati suri? Ketergantungan. Kan seperti itu kan. Mati tapi hidup tapi seperti mati. Udah nggak berguna lagi, kan seperti itu. Tinggal nunggu-nunggu dijemput Tuhan aja, kan gitu kan. Nah, 4% dari kumpulan umur 65 tahun tadi, usia 65 tahun tadi, 4%-nya itu mandiri. Nah, 1%-nya kaya. Nah, bila kita lihat di diagramnya, nah, pada saat usia kita 65 tahun, sudah ada 36% orang yang meninggal. 54% ketergantungan. Bagaimana maksudnya ketergantungan? Ya, mungkin ketergantungan itu seperti ini, bukan mungkin. Dia hidup bersama dengan anaknya, dia masih membebani anaknya di usia dia yang seharusnya dia bisa menikmati kehidupan. Ini justru jadi beban kepada anaknya. Memang
bukan berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Konteksnya bukan seperti itu, bukan kita nggak mau, bukan kita nggak nggak mau mengurus orang tua, bukan seperti itu. Konteksnya adalah kita jadi beban bagi anak kita, yang mana memang ini kan nggak sesuai dengan keinginan kita. Kalau bisa kita ya bisa ya bebas gitu, karena telah memiliki financial freedom kan. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita suatu saat nanti uang bukan menjadi masalah bagi kita, uang tidak lagi menjadi masalah bagi kita, kan seperti itu. Nah, kalau kita ketergantungan, kalau iya anaknya berkecukupan, berlebih, lah kalau anaknya biasa-biasa, ujung-ujungnya apa? Kita jadi beban dong, kan gitu kan. Nah, 5% di usia 65 tahun, ada 5% golongan yang masih bekerja. Bagaimana artinya yang masih bekerja? Dia bekerja bukan untuk kaya, dia bekerja dari hari ke hari, hari ke hari. Kerja hari ini untuk makan besok, kerja hari ini untuk makan besok, seperti itu seterusnya. Kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Masih banyak. Ada yang bawa beca, ada yang mungut-mungut barang-barang bekas, kan seperti itu. Apakah itu kehidupan yang kita inginkan? Sudah pasti tidak. Nah, ada golongan yang 4% mandiri di usia 65 tahun, dia 4% mandiri. Biasanya kita katakan di sini ini adalah golongan-golongan pensiunan, pegawai negeri sipil, seperti itu. Artinya apa? Dia hanya untuk dirinya aja dia cukup. Dia hanya untuk kebutuhan dirinya aja dia udah cukup. Namun bila mana dia memiliki cucu nih, cucunya datang, opa, ayo kita ke mall gitu. Aduh, udah berpikir, ujung-ujungnya apa? Kita dikatakan apa? Kalau orang Batak bilang opung polit katanya, opung pelit katanya, kan gitu kan. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Nah, di usia 65 tahun hanya ada 1% yang kaya. Hanya ada 1% yang kaya. Terus ada pertanyaan, jika ada kesempatan memilih di usia 65 tahun, kita mau di mana? Tentu untuk meninggal, itu bukan pilihan, itu kuasa ilahi. Tuhan berhak mengambil kita kapan aja. Tapi kita juga berhak untuk menentukan bagaimana masa depan kita. Kan gitu. Tuhan berhak mengambil kita kapan aja, kan seperti itu kan. Jadi saya sering bertanya kepada agen-agen saya, kan seperti itu kan, kau mau di mana di usia 65 tahun? Bahkan hanya untuk memilih untuk menjadi orang kaya aja dia nggak berani. Hanya disuruh memilih. Yang bila mana pilihannya jika memang tidak terrealisasi, dia nggak akan kena penjara kok. Dia nggak akan diapa-apai. Hanya disuruh milih, dia nggak berani. Nah, apa yang salah di sini? Pasti ada yang salah. Bahkan hanya untuk memilih saja kita nggak berani, itu pasti ada yang salah. Kan seperti itu. Kalau kita lanjut, tentunya kita pasti pengen kaya. Kita semua pasti pengen kaya, kan seperti itu kan. Namun, bagaimana 1% yang tadi, 1% tadi menciptakan kekayaannya? Bagaimana dia menciptakan kekayaannya? Untuk kaya nggak mudah, memilih mudah, tetapi menjalankan pilihan itu belum tentu mudah. Kan seperti itu kan. Nah, menurut pakar ekonomi dunia, J. Paul Getty mengatakan hampir tidak bisa disangkal bahwa cara untuk mendapatkan kekayaan besar adalah dengan membangun usaha sendiri. Saya setuju dengan ini. 10 besar orang terkaya di Indonesia pasti memiliki usaha sendiri. Erick Thohir memiliki usaha sendiri walaupun Bapak Erick Thohir menteri. Ya kan? Terus Abu Rizal Bakri, Khairul Tanjung anak singkong. Terus siapa lagi yang golongan-golongan orang kaya kita bilang? DL Sitorus. Mereka memiliki usaha sendiri. Kan seperti itu kan. Nah, bila mana kita melihat di diagram, 10% dari 1% tadi adalah CEO. Bisa CEO bisa kaya, CEO apa? Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom segala macam, kan gitu kan. Nah, namun bila mana kita melihat dari kapasitas diri kita sekarang ini, kita bukan membatasi tapi kita melihat kembali kepada apakah mungkin kita di usia sekarang ini masih memungkinkan menjadi CEO. Kita tahu untuk menjadi CEO pasti memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Ya, kita coba tanya kepada diri kita, kan gitu kan. Kemudian ada juga golongan 10% itu dari dokter dan pengacara. Ada banyak dokter, banyak yang kaya, pengacara juga banyak yang kaya. Kan gitu kan. Dokter Dokter Boyke kaya dia, banyak golongan-golongan dokter hebat yang kaya. Pengacara Hotman Paris kaya dia gini-gini 30 miliar.
Nah kita tanya, apakah kita bisa di usia yang sekarang ini mengambil kesempatan untuk menjadi dokter dan pengacara? Coba tanyakan dulu deh. Masih sanggup apa tidak? Coba tanyakan dulu deh. Kan gitu kan? Kemudian, ada 5% menjual. Banyak. Sales properti. Contoh misalnya ada yang mau jual gedung Carrefour misalnya. Dia mau jual 450 miliar dengan komisi 2% aja kita bilang misalnya. Bila mana dia laku? Dia dapat 9 miliar. Kan seperti itu. Kaya. Tapi dia pasti memiliki kapasitas. Pasti dia memiliki kemampuan. Pasti dia memiliki jaringan yang kuat. Nah kita bagaimana? Kan seperti itu kan. Kemudian ada 1% lainnya. Apa lainnya? Inilah warisan. Jadi anak-anak konglomerat itulah yang sudah lahir auto sultan otomatis kalau saya sering bilang. Kemudian 74% memiliki bisnis sendiri. Nah kita di sini kita bukan sales. Sering saya katakan kepada pada agent-agent juga, kamu berdiri di sini kamu bukan sebagai sales, tapi kamu berdiri di sini sebagai tenaga pemasar Allianz. Itu adalah kamu sedang membangun bisnis kamu sendiri. Kamu sedang membangun kerajaan bisnis kamu sendiri. Kamu sedang membangun network kamu sendiri. Seperti itu. Kita berdiri di sini bukan sales. Jadi kalau ditolak, itu hal biasa. Semua orang besar pernah ditolak. Coca-Cola di tahun pertamanya dia hanya berhasil menjual 25 botol. Colonel Sanders, pendiri KFC, dia door to door jual KFC-nya. Bahkan ditolak di umur 74 tahun atau 78 tahun. Baru dia mulai menikmati kesuksesan. Jadi banyak sekali orang-orang yang ditolak yang bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena dia tidak berhenti bergerak. Dia terus move. Terus berjalan. Itu yang kita butuhkan. Kita terus berjalan. Gitu. Oprah Winfrey pernah bilang seperti ini. Tidak ada yang namanya plan B. Maaf, suck for plan B. Suck for plan B katanya. Tidak ada yang namanya plan B. Kita tetap berjalan di plan A, namun caranya yang kita rubah. Banyak orang baru coba sebulan 2 bulan, kayaknya passionku nggak di sini deh, pindah. Coba lagi sebulan 2 bulan, passionku nggak di sini, pindah. Contohnya seperti bunga. Kita taruh di satu kanvas. Ini udah tumbuh dia. Kita cabut, kita pindahkan lagi. Kita cabut, kita pindahkan lagi. Kita cabut, kita pindahkan. Ujung-ujungnya apa? Bunganya pasti mati. Jadi tetap fokus pada rencananya. Namun bila mana gagal, ubah caranya. Seperti itu. Jadi 74% orang memiliki bisnis sendiri. Jadi mari kita memulai membangun bisnis kita. Kan seperti itu kan. Baik, kita lanjutkan next. Nah, di sini ada katanya penghasilan sama dengan pilihan. Penghasilan sama dengan pilihan. Saya rasa rekan-rekan juga pasti setuju deh. Penghasilan sama dengan pilihan. Jadi ada pertanyaan, kita mau kecil atau besar, mau rawan atau aman, mau lambat atau cepat, mau temporer atau diwariskan. Coba lihat bagaimana dengan kondisi kita saat ini. Bagi yang masih bekerja sebagai karyawan, apakah penghasilan Anda sudah besar atau kecil, aman atau rawan, cepat atau lambat, bisa diwariskan atau temporer? Coba tanya pada diri sendiri. Nah, bila mana kita perhatikan di sini ada 2 tamu, di tengah-tengahnya ada orang. Ini diartikan apa? Jangan meninggalkan pekerjaan lama dulu. Biar aja dulu kita kerja di tempat kita. Tapi sembari kita menjalankan bisnis kita di Allianz. Sembari kita jalankan bisnis kita di sini. Bila mana nanti pendapatannya sudah setara, bebas pilih. Mau menjalani dua-dua, boleh-boleh saja. Mau menjalin Allianz, bagus. Tidak masalah. Tapi tetap harus 100%, harus sepenuh hati artinya. Artinya memang hatinya itu harus dikasih. Kalau kita ngasih setengah-setengah, percaya deh, pasti hasilnya setengah-setengah. Apapun ceritanya, hasil pasti setengah-setengah. Percaya deh. Jadi, mau di mana? Kita mau seperti apa? Mau kecil atau besar, rawan atau aman, lambat, cepat, temporer atau diwariskan? Kalau kita memilih yang sebelah kanan, besar, aman, cepat, diwariskan, kita satu golongan. Saya sering bilang, kita samain persepsi dulu deh. Kita samain tujuan, kita samain pola pikir, kita samain mindset gitu. Hanya burung yang sejenis yang bisa terbang bersamaan. Kita nggak bisa memaksakan burung elang
bersamaan dengan cendrawasih itu sama-sama terbang, nggak bisa. Burung elang memiliki tujuannya sendiri, burung cendrawasih juga memiliki tujuannya sendiri. Nah, kita di Allianz, tujuan kita satu, apa? MDIT, Million Dollar Income Team. Kita mau menjadi MDIT, kita mau menolong orang, kita mau menjadi berkat supaya kita bisa memberkati orang lain. Itu tujuan kita. Samakan dulu tujuannya, samakan dulu pola pikirnya. Karena apa? Burung dengan jenis yang sama yang bisa terbang bersamaan. Kalau kita berbeda, kita nggak bisa jalan sama-sama, kan gitu. Jadi otomatis kita pasti memilih penghasilan yang besar, aman, cepat, dan diwariskan. Nah, bicara diwariskan, apakah di Allianz bisa diwariskan? Nanti kita bahas. Nah, untuk memiliki bisnis sendiri ada yang namanya hantu untuk berbisnis. Ada namanya hantu untuk berbisnis, gitu loh. Nah, apa itu hantu untuk berbisnis? Untuk usaha biasa diperlukan modal yang besar, keahlian yang memadai, risiko tinggi, high risk, waktu full time, tempat harus strategis, kan seperti itu kan. Untuk usaha biasa, kenapa? Contoh buka, seperti teman saya buka coffee shop, Nox, kan seperti itu. Dia buka coffee shop, modal besar, dia punya mesin Simonodi 34 juta, lain sewa, lain bangku meja, lain listrik, lain lagi air, lain lagi dekorasi. Besar dong. Kemudian masalah keahlian harus memadai. Dia jago melihat biji kopi yang bagus. Dia tahu kopi ini masih layak pakai, apakah sudah asam. Dia dengan mencium biji kopi, dia sudah tahu. Dia harus mengetahui apakah ini kremanya sudah bagus, apakah ini lebih ke body apa gimana. Itulah keahlian dia. Harus memerlukan keahlian yang memadai, harus ada ilmunya di situ. Kemudian bicara risiko, jelas. Untuk setiap teman-teman yang berusaha berbisnis yang konvensional, untuk 1 tahun kita harus siap rugi. Untuk 1 tahun kita berharap untung, tapi kita harus mempersiapkan mental untuk 1 tahun itu harus siap rugi. 1 tahun itu harus siap rugi, kan gitu kan. Terus waktu full time kita harus berdiri di situ terus, kita harus berada di kios kita itu terus. Karena apa? Bila mana kita mempercayai kepada karyawan, sebagaimana kuat kita mempercayai orang lain. Coba tanya, ujung-ujungnya apa? Karyawannya hidup, karyawannya makanya kita yang mati, kan gitu. Sementara usahanya usaha kita, kan seperti itu kan. Kemudian tempat strategis, dia harus mengambil tempat yang mana ketepatan di depan Diskominfo. Jadi dia ngambil pasar yang Diskominfo. Nah, kita bicara usaha yang luar biasa, di mana modalnya kecil, hanya 225.000 untuk ujian AAJI, ujian Asuransi Jiwa Indonesia, bukan ke Allianz. Ujian AAJI untuk mendapatkan lisensi. Sebagai tenaga pemasar kita memerlukan lisensi. Kemudian apa? Keahliannya belajar di dalam. Ada pelatihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bebas pilih mau di hari apa. Bebas pelatihan di dalam, belajar di dalam, ilmunya dapat di dalam. Nggak pernah ada ditanyai, kamu tamatan mana, pengalaman kerjanya bagaimana, nggak ada. Belajar di dalam, kuatkan niatnya, itu aja. Kemudian risiko, nggak ada risikonya, no risk. Saya juga pernah ditolak, ya nggak mati. Saya ditolak juga nggak sakit. Saya ditolak juga nggak masuk penjara. Gak ada risikonya. Setidak-tidaknya sang saya prospek, saya berkunjung ke rumah nasabah, pasti kenyang. Kenapa? Setidak-tidaknya ada teh yang disediakan. Puji Tuhan kalau dikasih makan, kan seperti itu kan. Waktu, kapan saja. Saya pernah prospek pagi jam 9, jam 12 pernah, jam 2 siang, jam 4 sore, jam 9 malam, jam 2 pagi pernah di pasar laut. Bebas, waktunya bebas. Kemudian masalah tempat, di mana saja. Saya pernah prospek di Nagoro Purba, saya pernah prospek di Kabanjai, saya pernah prospek di Porsea, saya pernah prospek di Sidikalang Laungit. Di mana saja, asal ada orang yang mau dijumpai. Karena apa? Tujuan, jangan tanamkan di kepala, kita datangi orang dia harus masuk, tidak. Jangan tanamkan itu. Yang penting informasinya sampai, dia paham. Kalau dia paham, percaya deh, dia yang cari kita. Pasti itu.
Kalau dia sudah paham, dia yang cari kita. Makanya apa? Siapkan diri kita untuk bisa memaparkan. Dengan apa? Tadi, keahlian tadi, belajar di dalam, datang training. Banyak juga mentor-mentor kita yang siap untuk diajak bila mana memang kita belum bisa untuk prospek. Banyak mentor kita yang bisa kita minta tolong untuk menemani kita prospek. Kan seperti itu. Itulah usaha luar biasa. Apa itu? Itulah alliance. Itu alliance. Kemudian bicara diwariskan tadi, nah seperti janji saya tadi. Ada pertanyaan, what are you fighting for? Are you fighting for zero? What are you fighting for? Are you fighting for zero? Apa yang sedang kamu perjuangkan? Apakah kamu berjuang ujung-ujungnya adalah kesia-siaan? So, pasti tidak. Nah, bicara kewarisan tadi, legasi. Apakah bisa diwariskan? Di sini ada contohnya. Warisan keluarga yang telah merasakan manfaatnya. Ini Ibu Korina di kantor kita di KPM Stongo, Medan. Ibu Korina itu bergabung pada 2010 pada tahun 2010 dia bergabung, kemudian meninggal di Februari 2013 di usia yang 38 tahun. Nah, pada saat Ibu Korina meninggal, dia sudah memiliki penghasilan sebesar 68 juta per bulan. Sudah memiliki penghasilan 68 juta per bulan. Meninggal diwariskan kepada sang suami dan anak-anaknya. Per 2020 kemarin, dia sudah memiliki penghasilan 220 juta. Ini 200 juta 2019. Nah, ada pertanyaan, udah mati kok penghasilannya meningkat? Kan seperti itu kan. Makanya pada saat kita join, pasti kita awal join pasti namanya BE, Business Executive. Tujuan kita apa? Jadi BP dulu, Business Partner. Setelah jadi BP, itu kita sudah menjadi aset bagi Alliance. Kita sudah menjadi aset bagi Alliance. Apa tujuan kita selanjutnya? Adalah BP, membangun BP. BP build BP, business partner build business partner. Jadikan orang lain itu seperti kita. Ajari mereka supaya menjadi seperti kita. Buat 5 orang di bawah kita menjadi BP. Maka kita akan mendapatkan komisi overriding sebanyak 8 generasi. Sebanyak 8 generasi. Ada yang bilang MLM. Oh tidak, ini tidak MLM. Sistemnya networking, tapi tidak MLM. Kenapa tidak MLM? Di sini kita nggak perlu stok produk. Nggak ada yang namanya stok produk. Nggak ada kita harus mengeluarkan modal sekian juta untuk stok produk. Nggak ada. Kemudian, nggak harus tupo baru komisi. Kita komisi 2 kali setiap bulan. Tanggal 7, tanggal 22. Nggak ada namanya harus tupo. Jadi mau berapapun penjualan kita, ya kita dapat komisi. Nggak harus tutup poin. Jadi ini bukan MLM. Nah, kenapa bisa penghasilannya terus berkembang? Ibu Korina membangun bisnisnya, membangun bisnis jaringannya tadi. Dari mulai join di 2010 sampai 2013, dia memiliki BP-BP di bawahnya. Nah, setiap BP pasti membangun BP. Kan seperti itu. Setiap BP, satu orang BP harus mempertanggungjawabkan posisinya mencari MOC, maintenance of contract, 300 juta ALP per tahun atau 25 juta premi bulanan. Dari 300 juta ALP itu, maka Ibu Korina tadi dia berhak mendapat 5,1% di tahun pertama dan 5,1% di tahun kedua. Satu BP. Nah, pertanyaan, dia memiliki berapa BP? Otomatis berkembang kan, karena kita juga nggak mau gitu-gitu aja. Kan seperti itu. Ya kan? Pasti kita juga mau lebih berkembang, otomatis kita kerja. Nah, bukan berarti kita semakin dia kerja yang di atas kita semakin. Tidak, bukan seperti itu konsepnya. Kita bekerja untuk kita sendiri. Nah, kenapa dia semakin kaya? Kenapa komisinya semakin besar? Lah itu saja, itulah upah kepelatihan dia tadi. Upah bagi dia yang telah menabur tadi. Kita bisa melewatinya? Bisa. Sangat bisa. Tapi bukan ke situ konsepnya. Konsep kita adalah kita mengembangkan usaha untuk diri kita sendiri. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Masalah di atas kita mau kaya mau apa itu nggak urusan kita. Itu udah bonus dari Tuhan untuk dia. Kemudian ada lagi yang kedua contoh yang di legasi. Ada namanya Bapak Andrian Jonathan di Jakarta. Dia join di 2006, kemudian meninggal di Februari 2018 di usia 47. Dia memiliki income 100 juta per bulan. Ini udah tergolong MDIT, berpendapatan setidaknya 1 miliar 1 tahun.
dan dilegasi kepada keluarganya di Januari 2020 mendapatkan income sebesar 150 juta per bulan. Sudah ada buktinya yang bisa dilegasi, kan seperti itu kan. Apakah ini yang Anda impikan? Besar, aman, cepat, bisa diwariskan? Yes, itu yang saya impikan. Saya mau ini bisa diwariskan. Saya mau nanti anak-anak saya bisa merasakan pendapatan saya. Seperti itu. Kemudian next, jadi bagaimana caranya? Bangun kemitraan dengan Allianz. Gitu loh. Bangun kemitraan dengan Allianz. Allianz, saat Anda bergabung, Allianz lah yang menyediakan produk, Allianz lah yang menyediakan pelayanan, Allianz lah yang menyediakan biaya marketing. Kenapa saya bilang begitu? Produk Allianz adalah asuransi A sampai Z, khusus untuk kita bergerak di asuransi unit link untuk kesehatan, jiwa, rumah sakit dan segala macamnya. Kita nggak pernah berpikir, oh kita harus buat produk seperti ini. Tidak, Tapro orang Allianz yang buat produknya, ASCPX Allianz yang buat, kita hanya memasarkan. Kemudian pelayanannya, pengiriman polis dari Jakarta ke Medan, itu uang mereka, bukan kita. Kita masukkan nasabah, habis itu kita terima polis, kita antar kepada nasabah. Kemudian biaya marketing, nggak repot-repot kita memasarkan Allianz ini di televisi, nggak repot-repot kita memasarkan Allianz ini di sosmed, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, segala macamnya. Allianz semua ke situ. Kemudian setelah kita bergabung, maka ada support system, formasi 12 network system, yang mana menjadi mentor dan konsultan kita untuk mengajari, melatih, dan menyokong. Itulah tadi pertemuan tadi, dari mulai Senin sampai Sabtu, bebas pilih. Terus ada juga websitenya www.allianzkita.com, bebas pilih. Jadi mentor, leader-leader kita di Allianz itu harus bisa menyokong kita, harus mau membantu kita. Bila mana memang ada waktu luang, tidak salah ikut pelatihan, karena ini salah satu hal untuk mengajari, melatih, dan menyokong kita. Bagaimana cara kita untuk prospek nasabah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dari mereka. Di sini kita belajar. Saya juga masih belajar. Kemudian apa? Setelah kita masuk, sudah banyak sebenarnya customer yang sudah menunggu. Nasabah Allianz itu, nasabah Allianz itu untuk tahun 2020 kemarin itu 8,1 juta jiwa di Indonesia. Dari 250 juta jiwa, baru 8,1 juta jiwa yang sadar akan proteksi. Pasarnya masih luas. Jadi tunggu apa lagi? Kemudian setelah kita masuk, ada namanya teamwork, mitra usaha kita rekanan, kita mitra, kita sama-sama berjalan asal memiliki tujuan yang sama. Kembali lagi, hanya burung yang sejenis yang bisa terbang bersamaan. Oke. Nah, sekian, terima kasih. Nanti untuk